Mbak Indah. Sudah. Oh, Mbak Indah ya. Oke. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Mohon izin tadi datang terlambat saya. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman yang lain? Kayaknya seru nih gamenya nih. Alhamdulillah baik, iya, Ibu. Bu. Baik. Sebelum kita masuk ke materi Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menyampaikan mengenai biodata dari narasumber hebat kita. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, dibantu oleh Kak Vio di sini. Oke, baik. Nah, sudah tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Jadi narasumber hebat kita yakni ada Ibu Dr. Kurniasari, STS PDM PD. Sekarang bekerja di instansi Prodi PGSD FKIP Universitas UR Supratman. Riwayat pendidikan non-formal beliau yakni Australia Award Fellowship, Capacity Building for Quality Development in Special Education in West and East Java, hosted by School of Education Flinders University, Adelaide, South Australia, tahun 2011. Kemudian ada Australia Award Fellowship, Progressing Inclusive Education, Implementing an Inclusive Education Resource Center in East Java, Indonesia, on behalf of the Queensland University of Technology di tahun 2017. Untuk riwayat pekerjaan atau profesi di 10 tahun terakhir ini, yang pertama, menjabat sebagai Sekretaris 2 Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia tahun 2011 sampai dengan 2021. Yang kedua, menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia Jatim di tahun 2018 sampai dengan 2021. Menjabat sebagai Kepala Prodi PGSD FKIP Universitas UR Supratman di tahun 2019 sampai sekarang. Ketua Yayasan Pendidikan Khusus Layanan Khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Bakti Wiyata Surabaya di tahun 2011 hingga sekarang, dan tim juri psikologi mencari bakat UNER bagi anak berkebutuhan khusus di tahun 2019, 2020, dan 2021. Masya Allah. Menarik sekali Bapak Ibu Guru untuk biodata beliau ini. Monggo setelah ini bisa kita ikuti pemaparan materi dari narasumber hebat kita, Ibu Kurnia. Monggo silakan Bapak Ibu Guru bisa disiapkan untuk note-nya, kemudian bullet-nya. Dan kami ingatkan untuk mematikan mikrofon Bapak Ibu Guru selagi narasumber kita menyampaikan materi, dan silakan disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Jangan lupa nanti akan ada door prize dari Ibu narasumber hebat kita. Ya, langsung saja kita panggilkan Ibu narasumber hebat kita, Ibu Kurniasari. Kepada Ibu Kurniasari, dengan segala hormat kami persilahkan. Monggo Ibu. Terima kasih Mbak Indah. Ya, mohon maaf. Suara saya tidak begitu jelas ya. Duh, sopo sing ngombe kopi ku, aku sing gawe ngombe. Bu, saya juga belum minum kopi nih, Bu. Ngantuk berat. Iya ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman guru di Kabupaten Kediri ya Mbak Indah ya. Hari ini kita jumpa dengan teman-teman guru di Kabupaten Kediri. Mungkin kalau ada yang sudah kenal dengan saya so artis ya kan. Jumpa lagi dengan saya, bisa disapa ya kan. Hari ini saya diminta, bahagia banget saya bisa ketemu Anda semua di sini ya, dalam kegiatan ya saya bisa sharing ya. Sebenarnya kalau dikatakan pelatihan, Anda sudah terlatih untuk menjadi guru ya, malah harusnya saya yang belajar ke Anda semua nih teman-teman ya kan. Oke, baik, hari ini kita akan membicarakan tentang kelas aktif dan komunikatif. Tahu nggak kira-kira kenapa kita perlu kelas yang aktif dan komunikatif? Ada yang mau cerita sama saya? Boleh, you can raise your hand and then bisa menyampaikan. Kira-kira mengapa kita perlu kelas yang aktif dan komunikatif? Silakan. Mungkin Bu Sri. Ya, monggo, silakan. Oh, ini banyak yang raise hand tapi mungkin saya nggak bisa nampak ya.
saya, Bu. Mohon izin sharing, Bu. Silakan Pak Ya, Slamet monggo, Bu. Budiarto, Pak. Saya dulu. Ya. Menurut saya kelas aktif dan komunikatif itu sangat diperlukan. Yang pertama adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Tujuan kita apa? Supaya anak-anak lebih paham kan, kalau anak-anak tidak aktif dan komunikatif, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Yang kedua, kita sebagai seorang guru, kita harus memesona di depan anak-anak. Ketika anak-anak tidak tertarik, tidak komunikatif, maka kita dianggap sebagai guru yang tidak memesona. Tidak memesonakan mereka gitu, seperti itu, Bu. Dan kemudian kelas aktif dan juga komunikatif itu membuat kita juga lebih semangat sehingga terjalin hubungan yang baik antara guru dan murid. Begitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Slamet Budiarto. Mungkin teman yang lain, saya butuh satu lagi untuk memberikan alasan mengapa kita perlu menciptakan suatu kelas yang aktif dan komunikatif. Silakan. Ada Pak Febrian yang raise hand, ya kan? Ada Bu Binti, monggo silakan. Iya Ibu, saya. Ya, silakan Bu Binti. Mengapa diperlukan kelas aktif dan komunikatif? Yang aktifnya tadi untuk aktif dan komunikatif agar anak didik merespon pembelajaran yang kita sampaikan sehingga kita mengetahui apakah materi yang kita berikan diterima anak dengan baik atau tidak. Sudah? Menambahkan saja. Oke, thank you. Biar tidak bosen, ada yang menyampaikan itu, oh ya benar biar Pak, tidak bosen, apalagi siang-siang begini kan mengajar. Aduh, ya cocok banget. Oke, baik. Biar selalu sekarang semangat kita pahami pagi. dulu. Apa sih kata aktif itu? Betul banget. Mungkin kita bisa sedikit share tentang PPT-nya, Mbak Indah ya. Mungkin saya bisa menyampaikan apa sih sebetulnya aktif itu. Yang dikatakan aktif itu seperti apa, yang dikatakan dengan komunikatif itu bagaimana. Oke. Terima kasih. Kak Vio, apa ada kendala? Ya. Pak Vio itu Bapak ya? Pak Vio. Kak Vio. Kak Vio Nita. Pak Vio. Kak Vio. Oke, kelas aktif dan komunikatif. Oke. Saya tidak akan lama-lama menyampaikan PPT ya. Yang tadi kudungnya agak miring sedikit, tolong kudungnya diperbaiki. Yang bulu matanya kurang panjang bisa dipanjangin dikit, Bu. Jadi nanti kalau kita foto-foto terakhir ya kan rame-rame di sini, nah ada nama cantik sekarang sambil menunggu loading ya. Sambil menunggu materinya loading bisa Anda sampaikan seperti itu. Oke. Kelas aktif dan komunikatif. Ya, next. Sebetulnya bagaimana sih kelas aktif yang komunikatif itu? Apakah kalau komunikatif itu akan selalu aktif? Ini komunikatif dong, dua arah ya. Ada yang menjawab, ada respon, ada coding dan ada yang decoding dan sebagainya. Ini juga disebut komunikatif. Apakah aktif? Ya. Oke, sekarang berikutnya. Next, Mbak Vio, Kak Vio. Oke, ini teman-teman. Jadi ya, saya kurang tahu apakah di kelas Anda seperti ini. Ini kelas yang menyenangkan sebenarnya. Ada yang tertidur loh. Emangnya boleh Bu tidur di kelas? Nanti kita bicarakan. Boleh nggak sebenarnya sih anak-anak itu tidur di kelas ya? Ada yang melet-melet, ada yang glosor-glosor, ya kan? Ada yang baca dan sebagainya. Ini merupakan gambaran kecil tentang suatu kelas yang mungkin bisa saya sebut dengan aktif. Nanti akan saya ceritakan mengapa saya memilih gambar ini. Oke, berikutnya Mbak Vio. Aktif adalah sesuatu yang bergerak, bekerja, atau menjalankan fungsinya. Dan sesuatu yang aktif dapat ditandai dari pergerakannya ataupun manfaatnya. Segala sesuatu benda atau orang-orang yang telah dikerjakan atau yang dilakukan namanya aktivitas. Itu yang disebut dengan aktif. Jadi kalau gerak, bekerja, menjalankan fungsinya dan ada hasilnya nanti, itu disebut dengan aktif. Ya, oke, next, Mbak Yo. Komunikatif adalah mampu menyampaikan pesan dengan baik. Artinya pesan yang diterima oleh penerima sama dengan maksud pesan yang disampaikan oleh pengirim, oleh sender. Jadi ada umpan balik.
Jadi ada yang menyampaikan dan ada yang mengomentari. Itu adalah komunikatif. Next. Siapa yang menciptakan kelas agar aktif komunikatif? Kira-kira siapa? Yuk, kita cari tahu. Silakan, Mbak Tio. Next. Guru. Jadi teman-teman, Anda semua, ya saya sebut teman aja ya. Teman-teman guru ini adalah manajer kelas. Anda itu kelasnya sebetulnya sudah di manajer. Manajer itu mengarrange atau mengatur, jadi mulai membuat perencanaan, ya, sampai ketika pelaksanaan, kemudian melakukan assessment, kemudian melakukan suatu bentuk evaluasi, kemudian merefleksikan, membuat suatu kesimpulan, kira-kira kelas saya bagaimana, itu adalah tugas guru, teman-teman. Jadi Anda itu sebenarnya, apalagi guru-guru kelas ya, khususnya guru-guru kelas, itu tingkatannya adalah sudah manajer, tingkatannya ya, tingkatan jabatannya itu harusnya sudah sampai manajer. Oke, next. Jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh guru di SD, pertama ada 4 jenis ya. Pertama pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, yang keempat adalah sosial. Pedagogik itu memiliki ilmu perkembangan peserta didik, ilmu pengetahuan, matematika, IPA, IPS, ya, penjelasan sedikit tentang anak yang berkebutuhan khusus juga Anda mendapatkan juga, dan ilmu menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik di SD. Kemudian kita ada kompetensi kepribadian yang memiliki sifat tegas, disiplin, sopan, dan welas asli. Itu kepribadian ya, yang melekat pada diri kita sendiri. Kompetensi yang ketiga adalah kompetensi profesional, yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas hal-hal yang diajarkan, mengupdatekan diri agar pembelajar sesuai dengan masa kini, kemudian mampu memprediksi kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Memprediksi kemampuan peserta didik itu penting sekali, sehingga kita tahu anak itu kemampuannya apa yang diinginkan, dan kita memberikan tempat untuk mereka. Kemudian kompetensi yang terakhir adalah kompetensi sosial, yaitu memiliki sifat tanggap terhadap perubahan lingkungan dan paham terhadap dampak perubahan dari lingkungan. Seperti saat ini, kita di masa pra-pandemi, tidak ada pandemi. Kemudian kita masuk pandemi. Kemudian kita masih di pasca pandemi. Dan sekarang dari pasca kita baru masuk ke masa endemi. Jadi teman-teman, ini baru endemi, belum usai ya. Kita masih pasca, karena ada beberapa juga yang masih terpapar virus COVID ya, walaupun tipenya sudah mungkin dampaknya tidak separah tahun-tahun yang lalu, tapi masih tetap ada. Oke, next Mbak Pio. Apakah Anda sudah memiliki kompetensi tersebut? Saya ada dua gambar di sini ya, yang generasi Z dan generasi baby boomers ya. Anda yang mana? Ya, nanti kita akan tahu perbedaannya di bagaimana. Apakah ada yang salah dengan mereka? Tidak ada. Tidak ada yang salah dengan mereka, karena mereka mengajarnya dengan hati ya. Oke, berikutnya Mbak Pio. Tips agar kelas aktif. Boleh dicatat teman-teman, dan nanti akan kita bahas. Pertama, ketika Anda mengajar, putuskan urat malu Anda. Kalau mengajar itu lihatnya ke atas, atau mengajar lihatnya ke bawah, please, ya, jangan masuk di kelas dulu. Ya, jadi ketika masuk kajian totalitas, kalau memang harus menyanyi, ya menyanyilah. Kalau jika harus baca puisi, ya bacalah. Ya. Kemudian yang kedua, senyum. Ya. Karena senyum itu sudah merupakan gestur ya, istilahnya body language, gestur tubuh kita bahwa anak-anak itu diterima di kelas. Kemudian yang ketiga, jika Anda kelasnya dimulai dengan pagi hari, sapalah anak-anak dengan ceria ya, serta doa yang sederhana. Yang dimaksud sederhana itu doa yang mampu dicerna oleh anak-anak ya, sesuai dengan usia perkembangannya. Kemudian yang keempat, motivasilah peserta didik dengan menceritakan hal-hal yang terkini ya, yang bisa dikonsumsi atau diterima oleh peserta didik sesuai dengan usianya. Kemudian ajaklah peserta didik bermain-main secara cerdas pada saat mulai pelajaran. Dan yang terakhir, Anda harus memahami bahwa setiap individu, termasuk peserta didik, itu adalah unik. Ya, kita, saya, Anda,
dan kakak-kakak yang hadir panitia di sini itu merupakan individu di mana memiliki kepribadian yang unik masing-masing, tidak sama. Oke, next, berikutnya. Jadi terima kasih, tidak banyak yang bisa saya sampaikan kepada Anda, karena hari ini saya akan menanyakan kepada Anda, saya akan belajar kepada Anda. Ceritanya saya yang harusnya belajar ke Anda, untuk mengetahui bagaimana sih aktif menurut pandangan Anda, pendekatan Anda. Oke, sampai ketemu lagi di Lendang, kita ketemu di dalam diskusi saat ini. Oke, sekarang jika ada teman-teman yang ingin bertanya tentang kelas aktif itu seperti apa, silakan. Ada dua hadiah ya yang disediakan oleh panitia, dan saya diminta untuk memilih di antara para audiens ini ya yang aktif untuk menjawab. Tadi sudah ada Pak Slamet, kemudian ada beberapa chat yang masuk ya. Biar nggak bosen, wah ini dia ada Bu Romla, ada siapa lagi ya yang hadir di sini sudah mulai menyampaikan melalui chat. Oke, silakan Bu Yeni, silakan Bu Yeni. Izin Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menurut saya sebuah kelas yang aktif adalah kita yang bisa menerima, memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendapatnya, tingkahnya apa, kita bisa menampung apa bakat dari anak-anak dan kita bisa menuntunnya dan mengarahkannya ke yang baik. Jadi di kelas, pembelajaran di kelas yang aktif adalah jadi tidak monoton pada guru. Di situ anak bisa menjawab, menyampaikan, mengomunikasikan kepada temannya. Izin, itu aja Ibu. Sementara. Baik teman-teman, oke. Ada lagi pertanyaan saya. Satu lagi pertanyaan saya, mungkin ini untuk semua ya. Ketika Anda dari kelas offline, kemudian online, selama 2 tahun, di mana anak-anak harus mengerjakan melalui Google Form, ya kan? Kemudian kembali lagi harus secara online, ya kan? Harus secara online. Kira-kira ada permasalahan tidak dalam kegiatan pembelajaran? Apakah ada? Silakan Ibu. ditanggapi. Ya, silakan. Oh, ini siapa nih? Ada Bu Rafiut, ada Pak Slamet dulu Pak. Ini ada yang ibu-ibu dulu Pak ya. Oke, siap. Kan Pak, tenang ya. Silakan Bu Rafiut dari Kediri. Silakan. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Permasalahan ketika peralihan dari offline ketika kita biasa bertatap muka, kemudian musim pandemi kita online, harus bertatap maya, tentunya banyak sekali permasalahan. Yang pertama dari guru. Mungkin banyak guru yang gaptek nggih Bapak Ibu masih belum terbiasa menggunakan Zoom, masih belum terbiasa menggunakan Google Meet, menggunakan papan tulis virtual dan seterusnya. Itu dari guru sendiri pasti ada permasalahan. Kemudian ada permasalahan yang kedua dari guru itu, guru monoton memberikan tugas melalui tugas WA itu nggih. Jadi hari ini anak-anak kerjakan halaman ini dan sekian tanpa memberikan keterangan kita sudah belajar ini, diterangkan gitu, tidak hanya tugas melulu begitu melalui WhatsApp gitu. Itu yang saya lakukan dan teman-teman kemarin. Kemudian yang ketiga dari sisi siswa, permasalahannya bisa jadi anak-anak bisa jadi yaitu belum terbiasa untuk bertatap maya dengan menggunakan Zoom, Google Meet itu sendiri. Dan yang paling ini bermasalah yaitu HP anak itu mungkin ada yang tidak support terhadap aplikasi tertentu yang kita gunakan. Dan pulsa, Bu. Banyak sekali ya ini saya utarakan. Kata saya. Pulsa. Apa nih? Ya, banyak apa kuota kata anak-anak saya. Ya, terus bagaimana Bu terus? Betul.
Ya, itu. Tapi untung di akhir-akhir pandemi itu, di menjelang pertengahan pandemi, alhamdulillah pemerintah memberikan bantuan kuota beberapa giga gitu kepada murid, sehingga insya Allah tetap berjalan dengan baik tatap mayanya. Sekian permasalahan ketika pandemi terjadi. Terima kasih Bu Rafi. Nah, itu kan gurunya yang punya masalah, gurunya, ya kan? Ada permasalahan dikit siswanya tentang gadgetnya, kuota dan sebagainya. Sekarang yang jadi masalah adalah perilaku teman-teman. Perilaku perkembangan belajar peserta didik. Anda merasakan perubahan nggak? Anak-anak kan sekarang mengenal TikTok. Iya, sangat merasakan Ibu. Reels, ya kan Bu? Ya kan Bu Billy ya, tiba-tiba mereka harus di kelas, terus nggak mau duduk lama-lama, iya kan? Iya. Mereka maunya delosoran sambil buka HP. Kayaknya kalau nggak buka HP itu nggak asik. Ya nggak? Iya. Oke. Betul. Ada nggak? Kira-kira permasalahannya di mana? Di mana? Permasalahannya di kelas seperti apa? Mereka mau nggak duduk lama? Kemudian maaf ya, pasti konten-konten dewasa dan sebagainya kadang-kadang orang tua nggak tahu ya, lost dan sebagainya. Mereka paham. Itu sehingga mengubah malas menjawab. Oke. Izin. Ya, silakan Pak Slamet kebelet cerita ini. Ya, silakan. Saya kebelet curhat, Bu. Ya, mungkin gimana, mungkin Pak? juga sama yang dirasakan sama guru-guru yang lain, Bu. Kalau saya kebetulan kan ngajar di kelas 6. Nah, pas masa pandemi kan saya sudah 2 tahun itu kan ngajar di kelas 6 itu di masa pandemi itu sangat sulit sekali, Bu. Gini permasalahannya, peralihan dari masa pandemi yaitu online, pembelajaran online ke pembelajaran offline. Anak-anak kelas 5 yang tadinya itu belajarnya online santai kayak di pantai, terus sekarang dihadapkan dengan pembelajaran tatap muka yang sebegitu riwahnya gitu nggih Bu. Lebih riwah online sih, sebegitu antusiasnya. Menurut saya anak-anak lebih senang dengan tatap muka, Bu, sekarang. Sangat senang karena dulu pas online tuh mereka mengeluh, kok tugas terus Pak, lah kepriye arep tatap muka kok seneni mbokmu ya opo lah gitu, seneni pemerintah ngoten, kita nggak bisa apa-apa. Terus kemudian ketika tatap muka mereka memang senang, tapi kita dihadapkan lagi dengan polemik apa, kemampuan akademik dari siswa tersebut selama online atau pembelajaran melalui itu daring itu kan, mereka kan ya pembelajarannya menurun, Bu. Otomatis seperti itu. Kita sudah berusaha sekuat tenaga membuat pembelajaran yang menyenangkan melalui aplikasi bla 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 bla. Tapi kalau kita tidak tatap muka, tetap saja namanya itu bohong. Mereka tuh nggak bisa memahami dengan lebih mendetail ketika tatap muka. Ya. Nah, jadinya di kelas 6 mereka domblong. Loh, apa ini? Apa ini? Lagi loh, Bu. Terus kan. Sami. Ngoten. Ketika diajarkan ini luas permukaan, luas volume bangun ruang. Apa itu? Perkalian aja belum hafal lah. Kita mau ngedrill perkalian loh, mereka aja online enggak bisa. Terus mereka dihadapkan lagi dengan ujian sekolah. Nah, ujian sekolah ini mau yang seperti apa gitu loh, Bu. Akhirnya ya wes, kita mau nggak mau ya harus menggembleng mereka semaksimal mungkin, semampu mereka. Ya wes, seperti itu. Nah, kembali lagi ke kualitas pendidikan nanti, kualitas SDM-nya. Ya, keadaan sih, Bu. Ya emang itu. Kendala saya dan teman-teman kelas 6, guru kelas 6 ya seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak Slamet, terima kasih curhatnya. Ya, saya paham betul teman-teman. Jadi memang perubahan dari online ya, dari kelas maya, pertemuan maya ke pertemuan tatap muka itu nggak mudah. Karena itu teman-teman, sebaiknya kita perlu mempersiapkan mereka dalam, mungkin terlambat, tapi nggak ada kata terlambat ya. Jika Anda mengalami hal permasalahan seperti yang dirasakan Pak Slamet tadi, mereka lebih senang tatap muka. Tapi Pak, beberapa cerita dari teman-teman guru yang lain juga nih ya, itu ada yang mengatakan juga, tapi ketika di kelas Bu Engsil tidak tahu,
suruh duduk, enggak tahu. Nah, ini mungkin yang kelas 3 ya, yang sekarang kelas 3 mungkin mengalami kesulitan, Pak. Kalau yang kelas 6 mungkin kelas 1, 2, 3 sempat sekolah di kelas. Mereka hanya kehilangan uang jajan saja, Pak Slamet ya. Yang biasanya ini ya kan uang sakunya yang biasanya mereka dapatkan tiba-tiba hilang, ya kan? Dikasih sayur bobor sama vitamin C, ya kan? Di rumah, ya kan? Hilangnya Akhirnya attitude juga, stres. Ibu. Hilang ya attitude kan? anak, ya. Nah, dia rasa beli di jajan di sekolah, apa namanya, itu juga merupakan suatu kegiatan belajar, teman-teman. Jajan itu ya jajan, beli kue, beli apa, bermain bersama dengan teman-teman itu juga merupakan bagian pembelajaran. Jadi mengapa saya tadi memilih di awal itu ada gambar gurunya cuma duduk, ada anak yang glosor, ada anak yang baca cerita bareng, ada apa. Itu suatu merupakan kelas yang namanya kelas yang menurut saya ya hidup. Jadi ketika pagi anak-anak itu ditawarin. Kayak anak gaul sekarang kan kita harus tahu ya. Kids zaman now gitu kan. Guys, ya kita manggil itu sudah bukan anak-anak. Udah begitu lagi. Ya kan, Bu? Mengikuti. Beda. Zaman saya dulu anak-anak sekarang guru bawa penggaris ya kan. Kalau sekarang sudah panggilnya guys, ya kan? Siapa hari ini, Bu Guru hari ini menyiapkan tema ini? Siapa yang mau membaca cerita bersama? Siapa yang mau belajar materi dulu? Terus kalau ada anak yang sukanya olahraga tapi nggak mau materi, kamu kerjakan dulu latihannya. Nanti kalau sudah ngerjakan latihan, kamu boleh main di luar olahraga 10 menit, 15 menit, habis itu masuk lagi. Itu boleh ditawarkan, Bu. Kalau siswanya tidak lebih dari 30, Bu. Kalau 45, mohon maaf ya. Ya 30 itu sudah ngoyo, Bu, ya. Ngaturnya sudah ngoyo. Jadi kelas itu dibuat seperti tadi, ya. Gurunya di tengah. Terus kalau ada yang tidur bagaimana, Bu? Teman-teman, anak-anak juga manusia. Mereka pun juga memiliki permasalahan. Entah kita kurang tahu ya bagaimana kondisi di rumah. Mungkin di rumahnya bapak ibunya harus bekerja, malam hari dia harus bantu. Sehingga pagi harinya dia masih ngantuk. Berilah waktu kepadanya tidur untuk 10 menit saja. Kelas. Ya nak, enggak apa-apa tidur. Nanti 10 menit dibangunkan ya. Enggak apa-apa. Kalau saya pribadi jadi gurunya, akan saya biarkan dia tidur selama 10 menit. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia nanti bisa istirahat sebentar. Kalau sudah istirahat sebentar, ya nanti setelah itu akan fresh. Jadi teman-teman, anak-anak pun juga mengalami stres seperti kita, ya kan? Sama, walaupun mereka belum bisa menyampaikan. Kalau kita kan sudah dewasa, kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Tapi kalau anak-anak nggak bisa, akhirnya timbul apa? Ada yang tadi nangis-nangis, ada yang gulung-gulung, ada yang teriak-teriak. Karena apa? Mereka kurang mampu menyampaikan bagaimana menyampaikan perasaannya. Ya. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Waduh, ada yang curhat juga nih Bu Sri. Oke, sikap anak yang kurang mengerti unggah-ungguh. Oh ya, Bu. Ya, kurang sopan. Dianggap seperti kurang sopan, ya kan? Kemudian ada juga, oke, yang disebut dengan sopan itu apa ya? Nah, itu juga kita harus ajari teman-teman. Masih ingat nggak murid kita yang sekarang kelas 1, kelas 2 SD? Bu, mau pipis. Itu teriak-teriak. Bu, mau pipis. Kita jawabnya apa? Oh, mau ke belakang. Ya, gantian ya, dua-dua. Jangan berlima. Bu, aku arep pipis. Ya, kalau mau ke belakang, kita menjawabnya dengan bahasa saja, Bu. Anda ngomong sing sopan, gak oleh ngono itu. Itu juga akan membuat dia takut untuk izin. Akhirnya ngompol, biasanya begitu, karena takut dimarahin, ya kan? Jadi kalau ada yang, Bu, saya mau pipis, oh mau ke belakang, ya dua-dua ya. Nanti seminggu dilihat lagi seperti itu, nanti akhirnya minggu berikutnya saya jamin anak-anak akan bilang, Bu, saya izin ke belakang. Bukan saya bilang, Bu, saya mau pipis. Atau, Bu, ini tugas saya, Bu ya. Wis bener ta, Bu, sing koyok ngene kita. Oh, yang seperti apa, Nak? Sing koyok ngene iki lho, Bu. Oh iya, yang seperti ini benar. Kita menggunakan bahasa, oh yang seperti ini benar. Nah, itu nanti akhirnya anak-anak, Bu, tugas saya seperti ini sudah benar. Nanti suatu saat dia akan bertanya seperti itu kepada Anda.
Jadi memang kebiasaan-kebiasaan itu penting sekali teman-teman ya untuk diterapkan kepada peserta didik. Mengenai kesopanan dan etika memang kalau kita bandingkan dengan zaman-zaman kita dulu berbeda anak-anak ya. Tapi saya rasa anak-anak karena didikan agama dari masing-masing kita ya pasti tinggi ya. Kalau di rumah saya, anak-anak saya walaupun saya tidak berhijab ya, Assalamualaikum Bunda, ya Waalaikumsalam, selalu cium tangan dan doa ya apa dan sebagainya itu masih kami lakukan bersama. Alhamdulillah kami masih lakukan bersama. Tapi kalau soal 5 waktu memang jarang kami lakukan bersama-sama. Saya pribadi ya. Tapi anak-anak kalau mau pergi mau pamitan selalu pamitan. Assalamualaikum Bunda, ya Waalaikumsalam seperti itu. Jadi sebetulnya itu pun juga merupakan salah satu cara anak-anak berkomunikasi. Ada beberapa hal yang saya sampaikan ke anak-anak ya. Kadang-kadang ke anak-anak saya pribadi, kalau saya memanggilnya nama lengkap, itu justru anak-anak saya takut. Kalau saya memanggil nama mereka nama lengkap, tandanya saya marah. Tapi kalau saya guyon ngambilnya, hey bro, coming, gitu. Ya sis, ya, manggil saya juga kadang-kadang begitu ya. Nah, itu menandakan kalau kami tidak ada masalah ya. Nah, seperti itu. Oke, oh ini Bu Silestari. Dari kurang tepos kalau ada nyapu. Karena itu Bu, Ibu jangan nyapu. Suruh anaknya nyapu. Dek, mau nggak jadi asistennya Ibu? Hari ini kamu nyapu ya. Setelah itu nanti tolong dibawakan bukunya Ibu. Ya, kemudian dikasih bintang. Terima kasih ya. Hari ini kamu hebat telah membantu Ibu. Dikasih bintang. Jangan Ibu nyapu. Dikasih contoh cara nyapu yang benar, ya kan? Kemudian setelah itu baru Anda menyuruh anak-anak. Apalagi anak yang lari-lari. Kalau kita lihat gambar yang PPT saya sampaikan tadi itu kan ada gambar anak yang lari-lari ya. Itu dikasih tugas yang lebih berat lagi teman-teman. Kasih tugas yang lebih berat. Guys, kamu asisten guru, bagian keamanan. Kalau ada murid yang rame, yang lari-lari, yang teriak-teriak ditanya, kenapa kok dia lari-lari? Apakah kebelet pipis nggak tahu pintunya? Ya kan? Apakah dia lapar cari makanan? Kamu catat. Nanti laporkan ke Ibu. Namanya siapa, kenapa kok dia lari-lari, kenapa kok dia bikin ramai di kelas, dicatat, mencatat alasan, karena setiap anak memiliki alasan tertentu ketika mereka sibuk sendiri di dalam. Oke, ada lagi yang mau curhat nggak nih? Silakan nih, yuk. Teman-teman guru, silakan nih. Ada nggak yang muridnya di sini udah kelas 4 tadi ada? Kelas 4, Bu, tapi berasa kelas 2 SD. Tadi siapa ya? Ada yang menyampaikan seperti itu ya? Oh, ini dia. Ini dia ada. Sebentar, saya buka lagi. Sebentar. Bu Nungki, ya. Bu Kurnia, Bu Nungki Rahmawati. Oh, ya. Oke. Mengatakan bahwa kelas 4 tapi berasa kelas 2. Itu ceritanya gimana tuh, Bu? Mungkin beliaunya lagi bisa on cam, kalau bisa on cam, Ibu silakan Bu, cerita Bu, detailnya gimana tuh Bu? Asik tuh Bu ceritanya. Iya. Mau karena di rumah jadi videonya dimatiin. Oh ya, oke, nggak apa-apa, cukup suara Ibu saja. Oke. Karena saya juga baru mutasi ya Bu ke SD Negeri 2 ini. Jadi saya menyadari banget bahwa anak-anak kelas 4 ini baru masuk pertama itu di tahun dia kelas 3. Nah, di situ mungkin dia baru awal-awal, jadinya sikapnya itu persis banget seperti anak baru lulus TK. Jadi semuanya dibawa bercanda. Kalau kita kasih pelajaran itu kadang-kadang kurang begitu memperhatikan, apalagi yang menjengukkan. Jadi pola pikirnya masih pola pikir kalau kita pakai Gumer itu masih fase A gitu, belum bisa ke fase B. Jadi di sana seperti ada tantangan gitu supaya anak ini lebih bisa, yaitu tadi unggah-ungguhnya, tata keramanya gimana, supaya kita bisa komunikasi gimana. Apalagi saya guru baru ya di situ. Jadi kalau ditanya itu diem saja sambil senyum gitu. Nggak ada reaksi. Sama sepertinya. Luar biasa pokoknya berjuang. Jadi ya harus pintar-pintarnya kita bagaimana supaya anak-anak itu tetap bisa komunikasi,
pembelajaran tetap berjalan baik, tapi tidak menuntut anak terlalu keras atau terlalu berat sesuai kemampuan mereka saat ini. Ya. Oke, terima kasih Bu. Jadi memang teman-teman, mengapa ada anak-anak yang seperti itu? Kenapa ya? Anak-anak kok kelas 4 tapi berasa kelas 2 SD. Iya. Ada enggak yang di kelasnya, Dek, 4 kali 2 berapa? Itu sudah kelas 4 tuh. Bingung sekali. Ada kan? Iya. Iya. Ada? Banyak Ibu. Ya, efek Ya. COVID itu 2 tahun lebih itu Ibu. Oke, kalau Ibu ingin tahu mengapa itu terjadi kepada anak-anak, mari kita coba. Saya mau sosialisasi dengan Anda nih, ya kan? Kita akan mencoba mengsimulasi bagaimana rasanya menjadi anak-anak yang nggak dong. Ya, kalau jadi anak yang pintar udah biasa, saya yakin sudah. Saya jamin Anda lebih pintar dari saya kalau mengajar. Apalagi kalau menghandle anak-anak SD, wis toh, jenengan pawangnya semua, udah saya jamin, dah saya nyerah. Apalagi yang guru kelas 1, kelas 2 SD, saya minta ampun udah ya, nggak sanggup saya kalau untuk ajar anak kelas 1, kelas 2 SD ya. Baik, yuk kita simulasi yuk. Kalau yang bisa on cam, silahkan on cam ya. Mari kita on cam sama-sama. Oke, yuk kita mulai. Sebentar, saya buka dulu. Oke, oh tidak bisa. Baik, kalau gitu saya simulasi langsung saja. Teman-teman yang lain, yuk siap-siap ya. Kita akan mencoba simulasi menjadi anak yang tidak dong. Ya, di sini saya punya tidak dong. Ya, kita belajarnya melalui nggak dong. Ini mau ngendi toyo ya, ya kan. Teman-teman, walaupun casingnya Chinese ya, saya Jawa murni asli ya. Dari Blitar ya, jadi casing aja boleh toh, pas casing kan boleh aja ya kan, buka Cina. Oke, baik, yuk kita mulai yuk. Sudah siap semua? Oke, kita mulai. Guten Tag, Damen und Herren. Wie geht es Ihnen? Danke gut. Hast du Mittag gegessen? Noch nicht? Hast du Tee getrinken? Nein? Okay. Wie geht's? Alles gut? Iki jane ampun wis apa iki Bu? Apa iki Bu? Beneran gak dong? Nggak ngerti. Tapi ini kayaknya dayang dong ini, ya kan, kayaknya dayang dong. Ya. Ada yang dong di sini? Bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Oke. Iya. Frau Retno, wie geht's? Kepalanya sudah berasa, Bu. Oke, Pak Adi, wie geht's? Oke. Sedikit-sedikit, Bu. Oke, ada yang bisa sedikit. Oke, wie geht's? Good? Bagaimana? Jadi saya tadi menyapa Anda, ya. Saya kira bahasa Thailand, bukan Pak. Thailand ini cerak ibu Pak. Kundi panggak niku munggah sikek ya. Itu Thailand. Oke, tadi saya menyampaikan dalam bahasa Jerman, teman-teman. Saya menyapa Anda tadi. Jerman. Guten Tag. Selamat siang. Tapi kalau saya ngajarnya begini beda. Guten Tag. Selamat siang, teman-teman. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Bagaimana kabar Anda? Danke, baik. Danke. Oke. Hast du Mittag gegessen? Apakah Anda sudah makan siang? Sampun. Nggih, sampun. Ya. Sampun. Ya. Jawane metu. Hast du gegessen? Nein, noch nicht. Ah, itu juga merupakan suatu keadaan tidak dong. Iya, suatu keadaan tidak dong. Tidak dong. Itu yang dirasakan oleh anak-anak. Ya, zaman dulu ya. Iya. Tidak dong. Oke, baik. Jadi kalau kita jawabnya, hast du Mittag gegessen? Apakah kalian makan siang? Sudah? Oke. Apakah Anda sudah minum? Apakah getrinken? Ya, air getrinken. Oh iya, sudah. Tapi kalau saya menggunakan bahasa, ada bahasa pemandunya dan sebagainya,
pasti anak-anak akan bisa. Bayangin teman-teman, tiba-tiba Anda mengajarkan KPK dan FPB. Anak-anak yang disebut dengan faktor perkusutan besar itu adalah begini. Tapi tidak diketahui tujuannya untuk apa belajar FPB sama KPK. Jane iki KPK mbak FPB piye atau pecahan. Mana yang penyebut, mana yang pembilang. Ya kan? Sakjane iki gampang cah sing dijenengi misalnya kalau saya ada kertas ya Pak, saya nggak bawa kertas di sini, coba saya cari ada kertas apa enggak. Kalau ngajarkan matematika sebetulnya mudah banget. Ya misalnya ada kertas, ya kan satu kertas dilipat jadi 2 jadi 4. Terus kemudian kita sampaikan anak-anak 1/4 ini adalah 1 dari dibagi 4, 1, 2, 3, 4. Nah kalau kita mengajarkannya secara konkret maka anak-anak akan mudah memahami. Jadi teman-teman tidak ada anak nakal di kelas, yang ada anak yang nggak dong di kelas, ya nggak ngeh, orang mudeng, gitu. Nek wis orang mudeng, orang bakal ngerti. Seperti tadi saya ngomong tadi langsung diem. Terus kalau saya ngomong terus rasan-rasan mahasiswa nih, ini Cino ora, gitu. Rambutnya abang, ora dok coklat. Oh, mungkin itu gawe anu gawe sampo MMX kae lho. Dan sebagainya. Ya kan? Yang dirasain siapa? Gurunya. Karena apa? Pembelajarannya tidak menarik. Ya teman-teman ya. Oke, baik. Jadi memang ada beberapa trik cara bagaimana pembelajaran itu jadi menyenangkan. Itu adalah salah satu simulasi yang kecil saja tentang ketidakdongan anak-anak. Oke. Teman-teman, ada pertanyaan ini, saya jawab ya, ada yang ilibedi ya. Taunya ilibedi ya Pak, enggak apa-apa, tapi setidaknya tahu apa itu ilibedi ya. Bagaimana cara membuat siswa agar tetap sopan santun kepada guru, namun guru tetap dekat kepada siswa. Teman-teman, namanya aja PDKT, ya kan? Pendekatan kepada anak-anak. Caranya, tadi Bu Guru sudah matur kepala sekolah. Kita kan sama pimpinan, ya toh? Ya kalau menyampaikan ya matur. Saya sudah matur sama pimpinan kepala sekolah. Kalau besok kalian boleh jalan-jalan ke sawah, kita akan belajar di pinggir sawah anak-anak. Kita akan mengenal yang namanya klorofil. Kita akan cari bunga-bunga mana yang disebut dengan putih dan sebagainya. Tapi ingat teman-teman, jangan cari bunga yang pahit. Karena mungkin ada beberapa anak yang alergi. Ya, diperhatikan juga. Jangan sampai Anda asal ngambil media saja. Yang diutamakan adalah keselamatan anak dalam belajar. Oke. Ada lagi pertanyaan? Wis ngerti ya rasanya jadi anak-anak yang nggak dong ya. Sangat mengerti. Susah. Dan tidak menyenangkan. Ya, di pengalaman lucu di saya ketika perkalian. Dan kita anak-anak mengalihkan sama pembagian itu, kalau kita tulisnya angka gitu, lemot gitu. Tapi ketika kita ganti uang, misalnya 10.000 bagi 4 berapa, itu langsung bisa 2.500. Kalau 10 bagi 4 berapa gitu, ya kayak gitu, diem. Jadi kalau dibuat ke hal yang real, kalau anak-anak bilang ya bahasa gaulnya, real atau fake gitu kan. Kalau real itu cepat. Tapi kalau fake hanya sekedar kita ngomong aja tanpa ada bendanya atau apa, itu susah. Seperti pembagian tadi juga gitu. Kalau saya bawa makanan gitu, mereka bisa langsung gitu. Tapi kalau enggak ada, kita sekedar hanya 2/5 itu aja, diam saja, nggak ada reaksi apa-apa. Nah, itu hebatnya anak zaman sekarang seperti itu. Nah, mungkin kita perlu berinovasi, Bu. Ini yang disebut dengan kemampuan profesional. Ketika kita menggunakan media ajar, suruh anak ke depan. Ada yang bagian nulis. 1 dari 1/4 digambar rotinya, dikotak, diarsir, terus dikasih tanda 1/4, 1 dari 4. Jadi 4 bagian. Nah, misalnya kita ngajarkannya begitu. Boleh. Tapi memang teman-teman, jeleknya dari kegiatan metode seperti ini atau teknik belajar seperti ini membutuhkan waktu yang lama. Sehingga alokasi waktunya tidak bisa tercukupi. Ya. Nah, ini saya senang nih, ada pertanyaan lagi nih, ya.
Oke Bu, selamat berjuang ya dengan teman-teman, dengan siswa-siswanya ya, ketika mengajarkan secara konkret dan real itu tadi. Oke teman-teman, Bu, bagaimana kalau di kelas kecerdasannya beda-beda? Teman-teman, kalau dalam kelas ada anak-anak yang memang tidak mudah dong, ya, caranya adalah dikasih kunci jawaban. Soal 10, kasih kunci jawaban 10. Khusus untuk anak-anak yang tidak dong. Kalau dikasih kunci jawaban tidak bisa, ya, berarti soalnya dikurangi 5. Atau begini, soalnya 10, kasih dia 5. Dikasih soal 5 nggak bisa ngerjakan, Bu. Oke, kasih soal 10 sama kunci jawaban. Karena itu tempat duduknya harus terpisah. Cara men-setting ruangan pun Anda harus pisahkan, dekatkan dengan Anda, supaya kunci jawaban itu tidak terbaca oleh anak-anak yang lain. Buat seakan-akan mereka tidak dipisah-pisahkan, tapi mereka memiliki perlakuan khusus. Jebule soal 5 pun nggak bisa, soal 10 sama kunci jawaban juga nggak bisa. Soalnya dikurangi lagi, Bu, tinggal 5 dengan kunci jawaban. Begitu caranya. Kalau anaknya cerdas gimana, Bu? Jadi ada, Bu, yang 30 menit selesai, ya. Teman-temannya itu butuh 30 menit, dia 10 menit sudah selesai. Akhirnya bikin ulah di kelas. Kasih soal 20. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman guru di sini, ya. Murid-murid kita tuh unik. Ya ada ikan, ya ada kelinci. Kalau ikan hidupnya di air, teman-teman, sediakan media air. Karena memang dia hidupnya di air. Jangan di darat. Kelep-kelep nanti. Ya, sediakan medianya sesuai dengan kemampuan kita juga, apa yang ada. Seperti tadi, Bu, kalau saya ngajar pakai roti, gitu, kasih makanan, pembagian-pembagian gitu, mereka dong. Tapi kalau disuruh ngerjakan soal, enggak dong, karena kebanyakan main, Bu. Memang, ya. Mereka harus diajak main-main dulu, diajak bersenang-senang. Karena pada dasarnya, belajar itu harus menyenangkan. Belajar itu harus senang dulu. Kalau Anda nggak senang, pasti nggak asik. Pasti membosankan. Suruh lihat aja males Anda udah. Ya, Tapi kalau Anda mengajar, tapi kalau anak-anak senang, ya mengajari anak-anak senang itu butuh pendekatan. Benar tadi yang Ibu lakukan, pakai makanan. Saya ngajarnya pakai ini, video-video yang anak-anak senang, yang ada di Mobile Legends, atau gambar-gambar yang stumble guy, yang pakai media-media seperti itu. Nah, itu juga merupakan salah satu cara teknik untuk mengajak supaya anak-anak senang dalam belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman anak-anak yang beberapa yang berkebutuhan khusus ya. Ada anak cerdas gambar tapi nggak cerdas angka. Ada yang bisa angka tapi nggak bisa baca. Ada yang nggak bisa baca tapi ada. Bisa angka, namanya disleksia, teman-teman. Bisa gejala disleksia ringan, ya. Saya bukan ahli psikolog, tapi yang bisa menentukan dia disleksia atau tidak itu memang ahli khusus. Ada anak yang nggak bisa penjumlahan, hitung-hitungan tuh belas nggak ngerti. Angka tuh kalau ngomong mesti mencolok-mencolok, ya kan? Iya, betul. Bisa jadi dia kena namanya diskalkusia. Mungkin kondisinya ringan, ya, spektrumnya mungkin tidak tinggi. Tapi itu merupakan salah satu kebutuhan anak di mana dia memiliki kebutuhan khusus, yaitu tidak bisa berhitung atau tidak bisa membaca. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, ya. Ke depan anak-anak kita tuntutannya bukan hanya nilai saja, tapi kemampuan bertanggung jawab, kemampuan mendayagunakan diri. Saya dekat musola, jadi ini komatnya dengar banget. Oke, saya tunggu pertanyaan dari teman-teman aja, silakan. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Indah ya. Saya masih ini Mbak Indah masih ada azan. Ya. Azan. Iya. Mungkin teman-teman mau bertanya bisa melalui chat, nanti akan saya jawab setelah komat ini selesai. Silakan. Baik Bu, terima kasih untuk moderator sesi ini akan saya bawakan. Mungkin untuk menunggu Bu Kurnia ya, karena di samping masjid.
Mungkin Bapak Ibu guru yang tadi belum sempat untuk berkonsultasi nih secara langsung dengan Bu Kurnia. Mumpung nih kita bisa berbicara langsung dengan Bu Kurnia. Silahkan untuk Bapak Ibu guru yang belum sempat tadi menceritakan keluh kesahnya saat susahnya menghidupkan suasana kelas, apalagi anak-anak yang mungkin hiperaktif. Terus tadi juga ada yang tanya bagaimana mengatasi anak yang suka berbicara kasar. Mungkin tadi belum sempat dijawab ya Bu Kurnia, mungkin nanti bisa dijawab untuk mengatasi anak yang suka bicara kasar dan sanksi yang bagaimana sih agar anak itu bisa mempunyai efek jera seperti itu. Mungkin bagi Bapak Ibu guru lainnya juga bisa mempersiapkan konsultasi dan pertanyaan-pertanyaannya. Sambil kita menunggu azan selesai. Oke, baik. Untuk teman-teman yang memiliki peserta didik mungkin belum sopan, ya tidak sopan berbicara dan sebagainya, kalau berkata kasar teman-teman mungkin bisa kita panggil, kemudian kita ajak ngomong dengan cara, kalau dia ngomong ya gak ngomong Bu, ya kalau ngomong misalnya ngopo dan sebagainya, kita menjawabnya dengan halus. Kita membalasnya dengan halus. Nanti lama-lama akan mengirit ke kita, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau Anda ingin tahu siapa Anda bisa melihat anak-anak Anda, ya, yang dalam asuhan Anda, anak kandung ya. Kalau Anda ingin tahu siapa Anda, adalah anak kandung, ya itulah Anda, ya. Jadi kebiasaan perilaku bagaimana kita berbicara kepada anak-anak, termasuk kepada peserta didik kita, itu merupakan salah satu cara untuk mengajarkan bertutur kata yang sopan santun. Karena mengajar itu orang tua mereka ya itu menitipkan mata dan hatinya kepada kita, menitipkan telinganya kepada kita. Jadi anak-anak yang dititipkan kita hanya 2 jam itu ya, mungkin yang kelas 1 berarti SD yang hanya 2 jam atau hanya 4 jam pelajaran, 4 jam ya selama 1 hari, itu mata dan hatinya dititipkan kepada kita. Dan setiap anak pasti memiliki permasalahan dalam belajar, teman-teman. Tugas kita adalah membantu mereka dalam proses pembelajaran. Yang awalnya tidak tahu jadi tahu. Yang perilakunya awalnya kurang baik jadi lebih baik. Itu adalah tugas kita sebagai guru. Kalau membuat mereka semakin pintar dan cerdas, itu kemampuan mereka masing-masing. Kita hanya menyediakan medianya saja. Pengetahuan kita untuk memudahkan anak dalam proses belajar. Oke. Kemudian ada ini pertanyaan lagi, wah pertanyaannya banyak nih. Ya, matematika menghafal perkalian karena memang ada beberapa matematika untuk perkalian mungkin hasilnya ya yang dihafalkan. Tapi matematika itu sebetulnya bisa diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Memang kalau dalam kalimat matematika itu lebih sulit dipelajari oleh peserta didik. Tapi kalau melalui bagaimana kehidupan sehari-hari, misalnya kelereng, mereka main kelereng, ya kan? Nek kere sakmene cah, sisile kancamu sakmene garek piro. Kowe golek jambu cah, ya kan? Terus jambune didum ning wong omah. Kira-kira sak omah oleh piro, nek wong piro, didum piro-piro. Ah, itu juga mengajarkan pembagian.
bahasa-bahasa yang kita berikan kepada anak adalah bahasa-bahasa yang sederhana. Seperti yang kita tadi coba simulasikan, ya, ketika saya mengucapkan dengan bahasa asing, mendadak semua diam, roaming semua, ya kan? Karena apa? Kita harus mencerna dulu bahasa yang digunakan bahasa apa, bagaimana cara menggunakannya. Nah, itu merupakan juga tantangan kita sebagai guru untuk selalu update dengan bagaimana perkembangan belajar peserta didik saat ini. Jadi untuk menciptakan suatu kelas yang aktif, kelas yang komunikatif, seperti tips saya tadi, yang utama adalah yang awal, potong urat malu, ya. Kalau ngajar nggak boleh malu-malu, ya. Kemudian yang paling bawah sendiri yaitu mengenali karakteristik peserta didik, ya, karena setiap individu itu unik. Ada anak yang introvert, sudah ada anak yang ekstrovert. Ini adalah gini, pertanyaan Pak Wahyu nih, tadi sudah on cam beliaunya. Bagaimana cara mengatasi siswa yang jahil? Jadiin ketua kelas, Pak. Jadikan asisten Anda. Kalau ada peserta betul. Boleh dicoba. Jadi kalau ada anak-anak yang jahil, usil di kelas, jadikan mereka ketua kelas. Atau asisten Anda, jangan ketua kelas ya. Ketua kelas sudah ada. Asisten. Iya, Bu. Ada. Jadi asisten. Ada, ya kan? Iya, kadang yang saya hadapi ketika mereka jahil, mereka mendapat perhatian saya, sedangkan yang lain yang beneran belajar, sungguh-sungguh, akhirnya merasa, kok saya kurang diperhatikan, saya tak jahil lagi gitu. Akhirnya kan gini Pak caranya Pak. Gini Pak, saya pernah kayak gitu ya. Dia nggak patio pinter, tekonai, tapi nggak bisa jawab, ya kan? Akhirnya saya buat belajar kelompok. Dia bagian notulen, bagian nulis. Jadi dia disibukkan sesuai dengan kemampuannya, Pak. Dia nggak bisa menjawab, karena dia nggak bisa mikir panjang. Yang dia bisa lakukan adalah menyalin. Omongan temannya ditulis. Dia jadi bagian notulen. Jadi dia punya peran sendiri di dalam kelompok tersebut. Itu bisa dicoba, Pak. Monggo. Nanti bisa dicoba, Pak, itu. Jadi ada kegiatan pembelajaran ya secara kelompok begitu. Kemudian ada yang menyampaikan pendapat, dia bagian nulis. Atau satu kelas, ya dia bagian notulennya. Nanti dia yang lapor ke kita. Kelas kelompok mana yang aktif, dia bagian nyentangi. Jadi dia memiliki kesibukan sendiri. Lalu nanti dia tidak belajar, dia belajar menganalisis. Dia belajar memperhatikan orang lain. Dia belajar memperhatikan bagaimana menilai seseorang. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Sama-sama, Pak Wahyu. Saya senang sekali hari ini Kediri ya. Mungkin kalau ada yang, mungkin ada mantan mahasiswa saya. Saya berharap ada mantan mahasiswa. Ketemu lagi dengan, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Ya. Oke, baik. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, teman-teman moderator, saya kembali panitia, saya kembalikan lagi kepada Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kurnia. Ini Bu Kurnia berkehendak untuk melanjutkan diskusi kembali atau sudah cukup saja? Kalau melihat hawa-hawanya, ini pada banyak yang off ya. Mungkin sudah persiapan masak nasi Mbak jam segini, karena nanti jam 5 keluarga di rumah, jadi saya paham betul ya. Yang pemennya belum dintas, sudah dintas teman-teman, karena sudah jam segini ya. Nanti setelah kena sore, kena hujan ya. Baik, Ibu Kurnia. Oke, saya kembalikan ke moderator saja. Kalau memang cukup, silakan. Baik, terima kasih Bu Kurnia. Saya ucapkan terima kasih yang amat sangat banyak kepada Bu Kurnia atas pemaparan materi dan pengalamannya yang sangat luar biasa hari ini. Dan ini secara tidak langsung kita sudah, Bu Kurnia ini sudah mencontohkan dalam prakteknya untuk menciptakan kelas yang aktif dan komunikatif itu sendiri. Selain kita tadi juga mempraktekkan jadi anak yang tidak dong dan cara untuk mengatasi anak yang tidak dong itu sendiri. Nah, setelah tadi kita berdiskusi panjang lebar, Bu Kurnia, saatnya kita menentukan pemenang door prize. 2 penanya yang menurut Bu Kurnia paling berhak nih untuk mendapatkan door prize-nya. Silahkan Bu Kurnia untuk menentukan.
tadi sudah banyak nih Bu Kurnia yang aktif. Ada tadi Pak Wahyu Setiawan, terus ada Bu Yeni, ada Bu Binti Salbia yang selalu aktif. Ada Pak Slamet, Bu Lestari, Bu Sri Winingsi, dan lain sebagainya. Bingung Bu Kurnia ini ya. Bingung sekali sepertinya ini untuk memilih Bapak Ibu guru yang sangat aktif. Bu Kurnia, mohon maaf itu mic-nya belum nyala. Silakan untuk unmute terlebih dahulu. Oke. Ini saya sampaikan ke forum ini atau saya sampaikan ke panitia? Disampaikan secara langsung saja Bu di forum ini. Oke, baik. Bismillah ya, semoga ini rezeki-rezeki aja ya. Baik. Kalau untuk pertanyaan, saya sampaikan terima kasih kepada Pak Slamet. Ya, maaf ya Pak Adi. Pertanyaannya sudah oke, tapi Pak Slamet tadi lebih banyak pertanyaannya dan lebih mengena ya sesuai dengan tema kita, walaupun Bapak juga sesuai dengan tema kita juga. Pak Slamet, Mbak Tio, kemudian Siap. untuk ibunya tadi Bu Binti, ya Bu Binti selamat ya, Anda pendengar yang budiman dan memberikan banyak trigger-trigger kepada saya sehingga saya tadi mencoba untuk mensimulasikan bagaimana rasanya menjadi anak yang tidak dong, ya. Itu tadi. Baik, untuk Mbak Nirma, Bu Yuniati, dan Bu Penny, mohon maaf, mungkin kali lain di pertemuan lain Anda yang dapat nantinya, ya. Ini kira-kira Mbak Pio ini masih ada lagi nggak workshop kayak gini nih? Ada Bu, ditunggu saja nih infonya. Ini layak nih sebenarnya Ibu Yuniati nih dari tadi yang menyimak terus nih, Mbak Nirma juga menyimak terus ya tadi, Mbak Penny juga walaupun menggelap ya nggak kelihatan juga menyimak juga nih ya. Baik, terima kasih Bu Kurnia atas sama-sama. Selamat kepada terima kasih Bu. Selamat kepada Bapak Slamet dan Ibu Binti Salbia ya sebagai pemenang kita, pemenang door prize-nya nanti akan mendapatkan tumbler dari Wijaba, nanti akan dikirim. Silahkan untuk bagi para pemenang untuk menuliskan nomor WA-nya di kolom chat Zoom, silahkan untuk mengisi, nanti akan kami hubungi ya. Dan saya kira nih sebenarnya semua Bapak Ibu guru yang ada di sini itu pemenang loh. Akan tapi namanya pemenang itu harus ada, iya. Iya, Bu, hebat sekali Bapak Ibu hari ini. Iya, senang saya nih ketemu teman-teman ini pada on cam semuanya loh, banyak loh yang di sini yang on cam, itu menyenangkan sebenarnya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dan saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Pio dan Wijaba juga. Saya mendengarkan cerita-cerita dari Bu Rafiu tadi. Terima kasih ya Ibu, walaupun Ibu gak dapat tumbler, tapi terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah memberikan kepada saya beberapa masukan-masukan ya dari teman-teman yang lain juga tentang permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran. Nanti insya Allah kami diskusikan dengan teman-teman dosen yang lainnya, teman-teman para pemerhati pendidik untuk bagaimana kita menciptakan suatu workshop lagi untuk teman-teman guru menyediakan media yang tepat, bagaimana kita mengajar yang tepat dengan atau bagaimana cara kita mengenali peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi harus seperti apa, duduknya bagaimana, kita harus apa, cara menghandle-nya bagaimana, karena Anda bukan pawang segalanya, walaupun Anda seorang manajer. Mungkin itu, saya kembalikan lagi ke Mbak Pio. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Bu Kurnia. Saya ingatkan kembali kepada kedua pemenang kita untuk menuliskan WA-nya di chat kolom Zoom, nanti pihak Wijaba akan mengkonfirmasi kembali. Baik, sudah tidak terasa nih Bapak Ibu, tadi meskipun Bu Kurnia ini menyampaikan materi awal sedikit, tapi diskusi kita sangat panjang. Itu mengartikan bahwa kelas kita ini sangat hidup Bapak Ibu, dan semoga aktif. Bapak Ibu ya aktif sekali ya dan komunikatif. Jadi semoga Bapak Ibu setelah ini bertemu dengan anak-anak di kelas bisa cepat-cepat mempraktekkan nih apa-apa yang telah disampaikan oleh Bu Kurnia, seperti itu. Kita foto dulu enggak? Iya, kita ada sesi foto ya Bu Kurnia, jadi tolong untuk tetap di Zoom-nya. Baik, karena waktu juga menunjukkan pukul sekian, maka acara yang selanjutnya kita lanjut saja nggih untuk mengisi polling. Tadi di awal sudah mengisi polling, sekarang mengisi polling lagi untuk mengetahui sebenarnya sudah sepaham itukah Bapak Ibu guru seperti itu. Saya share nggih.
Untuk materi mungkin bisa di-share atau materi dari Bu Kurnia, Mbak. Untuk PPT-nya bisa Bu, nanti kami share. Siap, terima kasih. Sudah saya sharekan Bu di layarnya, silakan untuk mengisi pollingnya, polling akhir dari pelatihan kita, program Root and Shoot. Saya tunggu 3 menit, ya Bu, Bapak. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah memahami materi pelatihan yang disampaikan oleh narasumber? Lalu juga ada apakah materi yang sudah disampaikan bermanfaat dalam pembelajaran? Silakan diisi sejujur-jujurnya. Bagaimana nih tingkat kepuasan Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan program Root and Shoot? Mohon maaf Mbak, di saya belum muncul ya pertanyaannya. Oh, belum muncul ya Bu? Iya. Apakah di Zoom-nya di bawahnya itu ada tulisan pause? Mungkin tadi karena di cancel sama ibunya. Sebentar. Nggih, Pas silakan. ngetik nomor tadi soalnya saya ngetik nomor beda. Nggih. Sampun. Baik, terima kasih Bapak. Baik, karena sudah 3 menit, saya matikan pollingnya dan saya akan membacakan hasilnya. Sudah selesai. Baik, terima kasih. Ini nih hasilnya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah memahami semua materinya? 98% sudah. Alhamdulillah nih Bu Kurnia. Hebat sekali Bu Kurnia dalam menyampaikan materinya, sangat komunikatif ya. Lalu apakah materi yang sudah disampaikan bermanfaat dalam pembelajaran? 99% bermanfaat. Alhamdulillah. Lalu ada bagaimana nih tingkat kepuasan Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan program Root and Shoot hari ini? 48%, 40%, 6%, 4%, 2%. Lalu untuk pelatihan selanjutnya baiknya dilaksanakan di jam berapa, yaitu bisa dilihat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengisi polling, dan sampailah kita ke penghujung acara. Sebelum kita menutup, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu, agar kita bisa mengenang wajah-wajah Bapak Ibu guru, dan tentunya pemateri kita tercinta, yaitu Bu Kurnia. Baik, Kak Selvi, operator, siap untuk dokumentasi? Kita janjian dulu nih, Bapak Ibu mau gaya apa? Wah, dari Bu Kurnia ada L. L ini artinya apa, Bu Kurnia? Artinya literasi. Siap, literasi. Baik, kita janjian untuk bergaya L, nggih, Bapak Ibu. Salam literasi. Salam literasi. Jadi nanti sistemnya dokumentasi ini ada 8 layar. Kita foto per layar, nggih, Bapak Ibu. Jadi sabar, nggih, untuk fotonya. Baik, Kak Selvi siap, saya hitung ya. Mungkin nanti juga saya akan bantu. Layar pertama, 1, 2, 3. Baik, sebentar. Bentar nih, saya simpan dulu. Siap-siap Bapak Ibu, ke layar yang kedua. Semuanya gaya L. Ayo. Bu Hartati, Bu Duku, Bu Faiza Ulfa. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, sebentar. Siap-siap untuk layar yang ketiga. Banyak sekali ya yang hadir. Layar yang ketiga, siap-siap gaya L semuanya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Siap-siap untuk layar yang keempat. Hebat loh ini on cam semuanya. Kita layar keempat. Semuanya mengangkat jari L-nya. Pak Iswah Yugi, silakan untuk mengangkat L.
Saya tunggu 1, 2, 3. Baik, sebentar. Lalu persiapan untuk layar yang kelima. 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk layar ke-6 dan ke-7 ini tutup kamera semua, tapi tetap saya screenshot ya, biar untuk sebagai data. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan Bu Kurnia atas segala materi yang telah disampaikan, sangat bermanfaat sekali pada hari ini. Dan sampailah kita pada penghujung acara, yaitu penutup. Saya ucapkan terima kasih kembali untuk waktu dan semangatnya pada hari ini kepada Bu Kurnia sebagai pemateri kita dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada siang hingga sore ini dengan konsisten loh, semangatnya hebat. Jadi saya sebagai pemateri, saya simpulkan untuk webinar kali ini yang berjudul Menciptakan Kelas yang Aktif dan Komunikatif. Tadi ada beberapa tips yang sudah disampaikan nih oleh Bu Kurnia, yaitu ada putuskan urat malu, lalu ketika mengajar harus senyum, lalu harus menyapa dengan ceria dan memberikan doa yang sederhana. Lalu juga menceritakan hal-hal yang terkini, mengajak bermain cerdas, dan harus kita yakin bahwa setiap peserta didik kita itu unik seperti itu. Itu sedikit kesimpulan materi yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Kurnia dan semuanya, Bapak Ibu guru yang telah hadir. Semoga sehat selalu. Sampai bertemu kembali. Saya Vinuta Sakina sebagai moderator Wijabah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Wijabah. wabarakatuh. Terima kasih Terima Ibu kasih Kurnia. Bapak Ibu Terima kasih semuanya. ilmunya. Terima kasih Bu Kurnia. Terima monggo. Terima kasih. Monggo, terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih semuanya. Pak Adi. Mbak Nurul nih. Mbak Nurul. Halo, Lukman.